Masya Allah. Nah ini kata guru saya, salah tiga ya. Yang pertama, apa keistimewaan ketika kita membaca surat Al-Baqarah? Barang siapa rumahnya dibaca surat Al-Baqarah, maka syaitan tidak bisa masuk ke dalam rumah itu. Amin. Sok maca itu Al-Baqarahnya. Itu sama ceritanya pentingnya. Iya, baca Al-Baqarah itu Al-Baqarah Bapak Ibu, ternyata syaitan tidak bisa masuk kepada rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Masya Allah. Yang keduanya, dengan surat Al-Baqarah ini maka akan dipilih menjadi pemimpin. Coba hadirin. Siapa yang bisa hafal Al-Baqarah? Itu pemimpin ya. Nah itu ada di dalam hadis ya. Kemudian ini keistimewaan surat Al-Baqarah ya. Dan di surat Al-Baqarah ini, coba ada yang bisa menjawab apa saja beberapa contoh isi dari surat Al-Baqarah? Gambarannya. Iya. 1. Tentang apa? Al-Baqarah. Ayat kursi, Masya Allah. Ternyata ini semua pinter-pinter jamaahnya. Amin. Ayat kursi ya. Dan satu surat yang mulia, surat Al-Fatihah. Iya, surat Al-Fatihah ini juga dijadikan sebagai syifa, obat ya. Jadi kalau ada yang aneh-aneh di tubuhnya, mungkin ada sesuatu yang bukan makhluk yang kelihatan, itu bisa diruqyah dengan surat Al-Fatihah, dibaca berulang-ulang. Makanya itu bisa jadi ruqyah untuk diri sendiri juga. Dan satu lagi nih Al-Baqarah nih. Kalau kita merutinkan baca surat Al-Baqarah yang terakhir, Bapak Ibu hafal semua? Insyaallah. Saya juga hafal Bu, depannya dan belakangnya. Depannya 5 ayat tuh kan ya. Terakhirnya ayat terakhir sampai 286 ya. Nah itu bisa diamalkan kata Bapak Ibu, surat Al-Baqarah ayat terakhir. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka, ya. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka, doanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ditolak. Juga al-imamu adil, imam yang adil, pemimpin yang adil. Bisa dikatakan suami yang adil, suami yang bijak. Doa mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La turad, tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin rahimani Allah wa yakum, mari kita manfaatkan waktu sebaik mungkin. Mari kita gunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya perbanyak doa kebaikan, ya. Juga yang ketiga, dakwatul mazlum, yaitu doanya orang-orang yang dianiaya, doanya orang-orang yang didolimi. Doa mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa mereka diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La turad, tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal soleh kita, menerima puasa kita, menerima sholat kita, menerima sujud ruku kita, menerima baca Quran kita, dan mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk hambanya yang bertakwa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan di jannah, di surga yang luasnya seluas langit dan bumi, penuh dengan kenikmatan. Baik teman-teman sekalian,